Kalau sama yang berpasangan itu musuhnya cuma satu. Kalau jomblo lebih dari satu. Pasti banyak yang ngincar. Anda ini bodoh apa sih? Maksudnya tampang apa Anda ini yang Yes, Bunda Wani, Pak. kalau masalah cinta itu Mas Bagus nggak pernah luput dari masalah cinta. Iya, sebenarnya. iya. Mulai awal masuk kuliah sampai sekarang. Iya, demikian. Semua orang sih, tapi kalau khusus Bagus ini lebih mengenaskan. Saya terinspirasi sama Jenderal Tiongkok. apa itu? Kalau teman-teman yang lahir di era 90-an pasti mengenal sinetron Sun Gokong. Sun Gokong. Iya. Demikianlah Kan? cinta, ya demikianlah cinta deritanya tiada akhir. Series kalau ngarani sekarang Terus ya. kita nyastrane betul. Nyastra itu sangat sastra Sastra. sekali. Padahal saya bukan anak sastra. Sosokan aja. Oke, Nggak pengen ada kok. kenapa? Kok kamu bisa suka puisi terus? Ya wes. Oh ya wes, oke lah, oke. Suap lah. Ini Biasanya kan artikel, nulis Ah, artikel, terus nulis apa namanya opini di majalah. Terus tiba-tiba kok nulis puisi kan itu kayaknya beda gitu. ya wes iki dikemas dalam bahasa sing formal. Makan lagi sekitar. Siap-siap. Kamu. Jujur saya itu pribadi yang melo. Saya melankolis. Melankolis. Yes. Jadi waktu itu saya pernah mengalami yang namanya patah hati. Wah. Ya, itu kan pasti dialami Semua teman-teman, orang. ya. Ya. Kemudian ada salah satu film yang menginspirasi saya itu Film apa itu? Tenggelamnya Kapal Van der Weyden. Begitu dia down, dia bisa bangkit Waduh. melalui tulisan-tulisannya. Nah, itu menginspirasi saya. Oke. Ketika saya mengalami patah hati itu, ya oke lah sehari dua hari saya seperti ada yang aneh, gitu. Seperti ini rasanya. Yang biasanya yang jangan, bersepeda. Apa bersepeda? Maksudnya naik motor keliling Kota Malang, Bersepeda, ya. dari Suhat, kemudian Kita no ke bensin. Ijen. Betul. Untuk pertelet masih belum naik waktu itu. Dari situ saya muncul inspirasi. Oke, aku nggak bisa terpuruk terus. Oke. Aku harus punya media untuk menyalurkan kegelisahanku, Kegelisahan. kecemasanku ini. Salah satunya ya aku tuangkan media menulis. Dia Dan inspirasi. puisi aku pilih. Kenapa? Lebih simpel. Hmm. Bukan berarti puisi mudah menulisnya ya enggak, tapi lebih simpel. Karena kalau aku nulis agak panjang itu butuh waktu. Jadinya Novel, novel, Pak. novel. Iya, ya. betul. Ah. Kalau puisi kan mungkin 3. kaya, artinya itu Hmm. kaya. Jadi Mas Iya. Bagus sebenarnya punya arti seperti ini, tapi orang menerjemahkan lain. Iya, bisa. Coba add Instagram saya. Kan Nah, saya iya. nulis Oh, ya. nanti dikasih Instagramnya apa? Nanti. Tulis, Add Bagus Rahmat 94. 94. Yes. Oh kelihatan, tua dia. Iya. 94 itu apa? Nama sepatu? Bukan. Itu tahun kelahirannya dia kan 94. Oh, makanya saya- bahas umur lagi. Sebentar, ada yang lebih tua. Oh iya. Maaf ya. 93 kan? Ya, nggak Mas apa-apa. 93. Kalau kita berkarya kita nggak perlu memandang usia. Baik. Wah, bagus sekali Sampai kapan pembelaan kita bisa memang. produktif. Nah. Nggak apa-apa. Berarti saya umur yang segini makin banyak karya saya. Cuma perlu menjaga kesehatan dengan berolahraga dan bersepeda. Bersepeda itu bagian dari olahraga. juga Karena gaya ingat hidup, umur. juga bagian dari konten. Konten bersepeda. Itu nanti lihat yang belum lihat apa video konten bersepeda ada ya nanti ya. Iya, nanti ada. Bacotan kita. Dan apa namanya sebelum apa namanya kan dia berkarya dalam bentuk petulisan. Nah, sebelumnya ada 2 video tonton ya. Itu tentang fotografi dan apa? Fotografi sama Si Bembeng itu loh. sama Lukisan. Lukisan. ya, lupa ya. Seni Yang rupa. belum silakan lihat di sini atau sini ya. Ah, nanti dikasih Iya. Jangan lupa subscribe juga. Ya, subscribe. Karya Bangsa. karena bangsa. Karena kita itu Konten menuangkan paling keren sesuatu di yang Indonesia. sangat Iya. aktual dan wah Pajak. militan sekali loh kita ini terhadap teman sendiri. Balik lagi nih bagus tadi loh. Oke. Nih, anaknya apa tadi Melo, melankolis. Ya. Betul. Hmm. Saya Kenapa yang mendasari jadi melankolis itu apa? Apakah dari dulu emang melankolis? Banyak ini Pak. waduh kalau Ceritanya. sejarahnya itu ya karena apa ya? Karena saya nggak bisa kesepian. Karena waktu masa kecil saya juga pernah kan, saya jauh dari orang tua. Jadi itu saya merasa kesepian dan entah mengapa saya itu mudah merasakan ketika jatuh cinta ya. Saya takut untuk apa namanya?
kehilangan. Iya. Kehilangan. Jadi saya kalau masalah asmara, wah, Apa? Jangan ditanya. jangan ditanya. Jangan ditanya. Heeh. Jangan ditanya. Pernah kucing-kucing juga ya? Kejar-kejaran. Iya, itu salah satu bagian pengalaman hidup yang diingat. Diingat saja. Nanti Kalau akan kembali diulangi jangan. lagi. Oh, jangan. Ingat aja. Sejarah dan masa lalu itu diingat untuk belajar lebih baik di masa depan. Kayak Tapi kayaknya lagunya. kenyataannya sama ya. Sama, masa depan juga kandas juga ya. Tapi nggak tahu lah. Ya inilah pribadi yang melankolis ya. Melankolis ya dari seorang Mas Bagus. Tapi sangat apa ya, menginspirasi ya. Tadi itu. inspiratornya apa? Kapal Van der Wijk. Ya, film. Jadi Film. Nggak baca novelnya saja, Mas. novel saya juga baca, novelnya BMK. Iya, BMK. Keren banget tuh. Jadi ketika kita merasa down atau kita merasa jatuh, sebenarnya itu kita bisa menemukan ruang ekspresi yang baru. Kalau saya kan menulis. Iya. Bisa juga teman-teman menemukan medium lain. Misalnya menggeluti minatnya di fotografi, bermusik, berkarya di bidang yang lain seperti itu. Oke, satu pertanyaanku ya. Menulis ya, tentang menulis itu susah apa enggak sih sebenarnya? Kalau Bagi orang sing awam ya, maksudku kan aku nggak terlalu suka menulis. Aku nggak terlalu suka menulis. Nah, kalau misalkan aku mau menulis gitu, tipsnya apa? Oke. Tips menulis. Oke. Dari Nah, saya jawab pertanyaan pertama dulu ya, susah Yeah. apa enggak? Kalau kita ngomong menulis sih, kalau menurut saya itu relatif, tergantung dari kemauan kita mau belajar atau tidak, dan kita minat atau tidak sebenarnya di situ. Kalau kita mau belajar, seperti saat ini teman-teman belajar, Mas Mirsa, Mas Karisma belajar konten yang positif, bisa kan? Kembali lagi ke diri kita mau belajar atau kita mau mengenal atau tidak. Terus kalau dibilang gimana tipsnya menulis, kalau saya ide itu bisa didapatkan kapan saja. Berangkatnya itu pasti dari ide. Nah, ide diperoleh dari mana? Membaca. Iya, jadi sebelum menulis teman-teman harus banyak membaca. Karena dari membaca itu akan mempengaruhi gaya tulisan teman-teman. Contoh nih, teman-teman membaca karyanya, kalau perang terlalu aktivis ya. Aktivis. Berat. Saya ngomong contoh Firsa Besari. Terlalu populer. Iya, populer kan. Populer. Siapa yang tidak mengenal Firsa Besari? Celengan Rindu. Iya. Maaf ya Mas Firsa ya. Kita bukan merosik Mas Firsa, ini hanya memberi contoh positif ya. Iya. Saya Mirsa. Iya, Mirsa Besari. Jadi kan banyak dengan karyanya konspirasi alam apa Iya, itu. kemudian garis waktu. Ya, oke. Kan dari situ ketika kita membaca karyanya seorang Firsa, ketika kita mengena di karya itu menjadi sumber inspirasi buat kita. Akhirnya tulisan kita mirip-mirip lah ya. Iya, Gaya tulisan. Modelnya. Makanya bukan isinya, tapi Gaya tulisan. betul, gaya tulisannya ya, bukan kontennya ya. Karakter. Terus kita memindah gitu. Kemudian kita baca karyanya siapa, itu bisa jadi sumber inspirasi buat menulis. Yang penting adalah kita berani nulis dulu. Kita harus berani menggunakan ide dulu. yang penting niat Betul. sama membaca. Yang penting itu niatnya dulu. Kemudian, tapi kalau niat nggak dieksekusi Pak, percuma. Iya, betul juga. Harus eksekusi. Nah, yang jadi permasalahan teman-teman ketika mau eksekusi pasti adalah rasa takut. Betul. Api apa enggak tulisanku? Bagus atau enggak ya tulisanku ya? Siapa ya yang baca ya? Nah, itu pasti dialami oleh teman-teman. Saya dulu jujur memulai menulis seperti itu. Tapi saya coba tulis. Kemudian saya share di media sosial. Waktu itu di Facebook. Nah, kebetulan di komen sama teman-teman yang memang sudah bergelut lebih lama di bidang kepenulisan. Dari situlah saya banyak belajar untuk memperbaiki tulisan. Bagus. Jadi intinya emang untuk menemukan gaya tulisan dulu pertama ya berarti ya. Iya, terus yang kedua ini juga penting, mental. Jadi ketika kita share tulisan, kan orang beragam nih ngasih masukan. Ada yang kritik, ada yang kritik membangun, ada yang sekedar, apa sih tulisanmu gak penting tuh kan gitu. Sebagainya ya. Mental perlu. Jadi mental ini mengaruhi konsistensi kita dalam menulis. Jadi gimana sih kita nanggepin masukan-masukan ini gitu. Itu penting. Ya ketika masukannya jelek kok ngono gitu. Ya sudah terima aja, terima. Oke aku perbaiki. Tapi kalau teman-teman hanya menjudge terus tanpa memberikan masukan, yes percuma gitu loh. Oh iya, Kamu maksudnya ada feedback-nya. jelek-jelekin tulisanku tapi kamu nggak ngasih masukan ke aku ya. Ya sorry gitu. Ya sepurane. Aku tetap akan berkarya gitu. Iya. Berarti gue hater. Kan prinsipnya kita tidak bisa memuaskan semua orang. Betul juga. Pasti ada beberapa orang yang Tidak kurang puas.
Sebenarnya orang yang tidak puas dan tidak suka kepada kita itu adalah bukti cinta mereka ke kita. Wis, Karena dia memperhatikan kita gitu. Mencari-cari kesalahan. Dan itu akhirnya jadi penyemangat kita untuk selalu produktif. kok ini dia pengalaman sekali ya. Iya. Apa-apa kita bicarakan nyambungi ke sana loh. Kisah cinta. Kisah cinta. Aku kok tertarik akhirnya untuk membahas masa cintanya. Waduh. Tips. Kayak nganu lo pemuda-pemuda sekarang Waduh. masih cinta-cintaan itu ya opo. Iya, bagus lah karena kamu mempunyai pengalaman yang Banyak. Ya. Ya kalau masalah cinta ya aku nggak bisa ngomong banyak soalnya juga apa ya, aku sampai sekarang kan juga beberapa kali Jomblo. iya sekarang jomblo. Jomblo mana Gus? Iya. Lo pernah punya pacar emang? Pernah tugas tadi. Setelah yang tukang masak itu? Oh punya Tukang masak, mau pikir apa? jadi kalau tips saya ya nikmatilah aja selagi ada gitu. Maksudnya ya saling jaga kepercayaan. Kalau memang kalian benar-benar mau ke jenjang yang serius, ya benar-benar saling pengertian. Karena kita menjalin hubungan ini kan dua kepala yang berbeda. Dia harus saling pengertian. Itu berarti ini tips untuk yang emang pacaran di umur atas 20 tahun ya. Iya, Kalau di bawah 20 tahun ya Bojomu semangatku. itu 20 tahun itu masih berubah-ubah. Viral loh Pak kemarin. Iya. Bojoku semangatku itu loh. kamu gitu enggak? Bojomu Oh enggak. Saya menghargai perjuangan seseorang. Betul, Ya, bagus. Bojomu semangat itu serasa nggak adil gitu loh. Iya, bagus. Ketika pasangannya memperjuangkan pasangannya terus kita datang. Itu seperti kita makan keringat teman kita sendiri. Betul. Makanya. Coba kalau kita yang di posisi dia, apa kita terima? Iya, makanya. Apa? Anu, apa jenenge? Puisi itu kan kebanyakan tentang cinta Gus yo. Nah, puisi yang dihasilkan bukan karena kita lagi terpuruk. Nah, bagaimana cara menumbuhkannya? Kan nggak semuanya kan moro pengen Betul. aku terpuruk. Iya, apa namanya? Nah, Puisi yang bukan Dari dari kegelisahan. kegelisahan dan Apakah keterpurukan bisa caranya gimana? Jadi. bisa. Hmm. Saya jawab bisa ya. Jadi caranya jalan-jalan. Kalau saya jalan-jalan, nih, misal kita jalan-jalan keliling malam nih, terus ketemu ada bapak-bapak tua jual dawet. Dengan kondisi dia yang bisa istirahat, tapi dia masih mau produktif. Iya. Itu bisa jadi sumber inspirasi. Tulis. Iya. Kemudian kita lihat anak kecil yang waktunya sekolah dia masih menjajakan koran atau ngamen di lampu merah, itu bisa jadi sumber menulis. Banyak sih sumber menulis, jadi nggak hanya keterpurukan tapi hal-hal yang lain. Atau seperti ini kita ngobrol terus ngopi bareng, ada inspirasi nulis tulis. Puisi semangat gitu misalnya. Puisi bojomu semangatku. Bojomu semangat. Bagus itu pernah bojoku semangat. Oh sering. Anda pasti tahu kan, saya pernah diajak kemana, ya ketemu sama siapa. Luar biasa. Perjalanan Mas Bagus itu pernah menjadi bojoku semangat. Saya memang sering. Tapi akhirnya juga kan das ya. Kandas. Saya memang sering jadi orang ketiga. Kalau sama yang berpasangan itu musuhnya cuma satu. Kalau jomblo lebih dari satu. Pasti banyak yang mencari. Anda ini bondo apa sih? Maksudnya tampang apa Anda ini yang Yes, bundawani Pak. Ganteng enggak jadi. kayaknya lisannya itu sangat berbisa gitu. Lunyu. Emang MC kondang dia di mana-mana. MC dangdut, MC apa Aduh, kulit itu tuh boy. kalau masalah MC banyak sekali. Oke, gitu Gus. Nah ini tips nih buat teman-teman. Terakhir. Oke. Tips buat teman-teman ketika pandemi ini gitu loh, supaya tetap produktif kayak Bagus gitu. Iya. Kan Bagus sendiri kan menulis gitu, memilih untuk menulis gitu. Ya, kalau tips saya itu teman-teman silahkan salurkan minat kalian. Jadi di rumah aja bukan berarti kalian berdiam diri, kalian kemudian kegelisahan menunggu kapan pandemi ini berakhir. Kalau kita menunggu nggak akan selesai. Maksudnya nggak ada kepastian kapan pandemi ini akan berakhir. Jadi ya udah, kita tetap jalan aja, tetap berkarya aja. Kalau keluar ya tetap ikuti protokol kesehatan. Adanya pandemi ini justru menjadi ruang kalian untuk terus berkreasi atau meningkatkan karya-karya kalian. Karena kalau menurut saya penulis itu
nggak melulu harus keluar sih ya. Iya, Nggak melulu harus keluar rumah, bisa dari mana aja itu buat nulis ya. Tapi kalau kalian memang mau keluar cari inspirasi ya silakan, tapi tetap ikuti protokol kesehatan yang berlaku. Nah kalau misalkan dia nggak suka nulis, Ya bisa di media lain, nggak harus menulis kok. Teman-teman yang suka bermusik silakan bikin lagu atau kalian aransemen lagu, dan teman-teman yang suka dengan bidang lain seni rupa bisa melukis atau membuat karya-karya lain, atau yang suka berolahraga kan difasilitasi, bisa lari, bisa bersepeda dan sebagainya. Nggak harus menulis semua bidang, bisa kok. gitu. Pesan buat adik-adik AP Gus Sopo. Ya. Radio. Pesan yang itu tuh. Aduh. Yang waktu mamanya itu bikin geger satu LP itu. Iya, itu sudah punya pasangan. Kebanyakan kan sekarang itu apa ya yang berkembang di masyarakat kan AP nanti ke depannya jadi masih gelisah ya. Daripada nanti yang nggak semangat kuliah lagi. Betul. Jadi itu adik-adik AP ya, kalau memang kalian sudah mantap dengan jurusan yang kalian pilih, tekuni itu, gali potensi kalian. Karena gini, jadi ketika kita kuliah ya, itu adalah proses pencarian di mana kita nanti akan terjun setelahnya. Kemudian kita juga akan mengenali diri kita punya minat kemana. Jadi buat adik-adik ya sudah, tekuni saja kuliah ini. Saya sedikit mengutip perkataannya Hasbi kemarin ya. Karena sebagai ilmuwan itu harus mempunyai tanggung jawab. Betul. Maka ketika kamu sudah memilih jurusan itu atau keilmuan itu, maka kamu harus bertanggung jawab atas keilmuan itu. Iya. Gitu. Oke. Terima kasih Bagus. Sama-sama. Terima kasih. Kalian sangat hangat sekali di malam ini. Jangan lupa nanti beli bukunya. Nanti kan kita tampilkan foto bukunya. Dikasih ini kurs rupiahnya. Buku ya, ada di Indonesia. Iya, oke. Nanti buat teman-teman yang minat sama buku pertamaku, ya teman-teman bisa dapatkan dengan harga yang tidak menguras dompet teman-teman. Oke. Kayaknya menguras kan, 40.000 saja. 40.000. 40.000 kalian sudah bisa mendapatkan buku yang dengan bahasa. Apalagi Jangan dilihat dari materi harganya, tapi ilmunya. Ilmunya luar biasa. Apalagi guru-guru ya. Betul. Mungkin calon kepala sekolah muda. Yang punya cita-cita jadi kepala sekolah itu wajib. Atau kepala sekolah yang punya anak gadis yang sudah siap untuk dinafkahi, kan sudah ada. Gitu. Oh, ada programnya gitu maksudnya. Oh, promosi. Gitu ya wis. Oke. Cukup. Jadi bisa kita tarik kesimpulan ya, ternyata meski apapun profesi kita, ternyata kayak Mas Bagus tadi di tengah pandemi ini masih bisa survive, masih bisa aktif menulis, bahkan mungkin menurut saya malah jadi lebih banyak ya inspirasi karena banyak sekali yang bisa diangkat dari isu corona ini, dari kegiatan kita, stres, cara menghadapi corona dan sebagainya, itu bisa kita tuangkan dimanapun. Sekarang media menulis kan banyak sekali, kayak koran, Twitter, kalau pengen Twitter, Facebook, mungkin kalau Facebook kayaknya ketinggalan zaman sekarang ya. Mungkin saja bapak-bapak yang jual beli sekarang. Iya. Bahkan mungkin bisa dibikin YouTube juga kayak gitu ya. Itu bisa, media alternatif juga banyak kayak sebut boleh ya. Boleh. Mojo. Geotimes itu kan menerima tulisan teman-teman semua. Gitu. Dan itu bisa jadi wahana teman-teman untuk belajar. Karena mereka juga bakal ngasih feedback dari tulisan kita. Oh, kurang begini loh. Iya. Okay. Terus kalau nanti dimuat bisa dapat merchandise. Gitu. Ada juga media yang ngasih materi. Ya lumayan lah buat bakso atau buat mobil lah ya. Itu lumayan. Ya minimal blogger lah ya. Blogger. Itu. Jadi apapun profesi kita, bahkan penulis pun ternyata masih bisa survive di tengah pandemi. Oke. Kita punya salam. Salam penutup kita. Tahu salamnya apa? Enggak pernah lihat YouTubeku ya, sih. Maaf ya. Saya lebih kita suka lihat YouTube yang 1 2 3 open. Sama konten pemersatu bangsa. Apa itu TikTok? Sama TikTok ya. TikTok itu masih menjadi hiburan kita nomor 1 ya. Kaum rebahan. Oke, kita tutup ya. Kita itu salam satu asbab. Oke. Gini aja. Oke. Salam. Karena kita kenapa kok gini? Tahu? Enggak tahu. Sikil desain.
Oh, skill di stasiun. Oke. 1, 2, 3. Salam satu Asbak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada.